Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup kita semua. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Ya Allah, Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan dari kitab Keluaran 22 ayat 21 sampai 24. Peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Tema kita tetap melakukan yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, teks perenungan ini adalah peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. Inilah yang kita baca dalam perikop di pasal 22 sampai 27. Walau memang perenungan kita hanya sampai di ayat 24. Setelah bangsa Israel menerima 10 hukum Tuhan dari Tuhan melalui hambanya, yaitu Musa di Gunung Sinai, Tuhan memberikan aturan-aturan yang lain menyangkut tentang kebaktian, tentang jaminan nyawa sesama manusia, tentang jaminan harta sesama manusia, peraturan tentang dosa yang keji, tentang orang yang tidak mampu, serta peraturan tentang hak-hak manusia. Ini boleh kita baca dari Keluaran 20 sampai Keluaran 23 ayat 1 sampai 13. Secara khusus renungan yang menjadi pembacaan kita merupakan bagian dari peraturan tentang orang yang tidak mampu. Saudara-saudaraku, Tuhan adalah pembela bagi orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu pada masa Israel kuno adalah orang asing, janda, dan anak yatim. Ketiga kelompok ini tidak memiliki tanah untuk mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka hidup dalam kemiskinan dan sering diperlakukan tidak adil oleh sesamanya. Ia tidak mengabaikan mereka. Sebaliknya, ia peduli dan mau membela mereka. Jadi memang Tuhan jelas peduli dan membela kelompok orang-orang ini. Saudara-saudaraku, Allah memberi peraturan bahwa umatnya tidak boleh menindas atau menekan orang asing. Inilah yang dikatakan di ayat 21. Bahkan mereka seharusnya menunjukkan kasihnya kepada orang asing. Ini bisa kita bandingkan pada kitab Ulangan 10 ayat 19. Juga umat Tuhan, bangsa Israel, harus mengingat status mereka, sebab mereka pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Allah juga memberi peraturan agar mereka tidak menindas seorang janda atau anak yatim. Inilah yang dikatakan di ayat 22. Umat Allah seharusnya tetap mengingat kehidupan mereka yang juga telah beroleh belas kasih Tuhan, hingga mereka seharusnya tetap
menunjukkan kasih dan memberi bantuan kepada kelompok orang-orang yang tidak berpunya ini tadi. Umat Allah tidak boleh menindas atau memperlakukan orang-orang miskin secara tidak adil. Sebab bila mereka berseru kepada Allah, maka Allah akan mendengarkan keluh kesah mereka, dan Ia akan membela mereka langsung dan mendatangkan hukuman langsung bagi umat yang menindas itu. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi Allah menghendaki agar umatnya memperhatikan orang-orang miskin dan tidak mampu. Di ayat 25 sampai 26 kalau kita baca teks renungan ini, Allah mengasihi semua orang, termasuk mereka yang tidak mampu. Allah pun menghendaki agar umatnya juga mengasihi mereka dan mau menolong mereka. Kalau kita melihat dalam kitab Yakobus, dikatakan bahwa mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka adalah suatu wujud ibadah kepada Allah. Yakobus 1 ayat 27. Jadi saudara-saudaraku, aturan yang diperintahkan Tuhan dalam renungan kita ini supaya bangsa Israel jangan sekali-kali menindas atau menekan seorang asing, seorang janda, anak yang yatim. Sebab bangsa Israel dahulu pun adalah orang asing di tanah Mesir. Artinya sikap etis mereka terhadap orang lain didasarkan pada ingatan mereka bahwa mereka pun dulu pernah menjadi umat yang tertindas. Serta Tuhan menghendaki agar umatnya memiliki rasa yang terus berempati kepada orang-orang yang tersingkir dalam masyarakat, seperti kepada ibu janda miskin, anak yatim, orang-orang miskin. Ketika hal itu dilanggar, jelas firman Tuhan mengatakan Tuhan yang akan menjadi lawan dari umatnya sendiri. Sebab Tuhan akan mendengar seruan orang-orang yang tertindas ini jika mereka berseru-seru kepada Tuhan dengan nyaring. Ini bisa kita lihat di ayat 23. Saudara-saudaraku, lewat tema kita tetap melakukan yang baik. Sebagai umat percaya, kita harus mengingat bahwa setiap orang sama dikasihi oleh Tuhan, dan setiap manusia memiliki hak yang harus dihargai. Hak asasi yang merupakan anugerah Tuhan sejak seseorang dilahirkan. Inilah yang akan mengingatkan kita bahwa semua orang mempunyai hak untuk dihormati, dijunjung tinggi oleh siapapun. Artinya setiap manusia harus saling menghargai sesamanya. Walaupun ada penilaian sebagian kita kepada orang-orang yang miskin ini, tidak perlu mereka dihargai, tapi firman Tuhan tetap mengingatkan kita untuk tetap mengasihi dan menghargai mereka. Saudara-saudaraku, kalau tema kita ini mengatakan tetap melakukan yang baik, artinya sebagai umat percaya di zaman ini kita harus tetap melakukan apa yang baik, apa yang benar, yakni menghargai dan menghormati setiap pribadi siapapun dia. Dan yang kedua, sebagai umat percaya kita harus terus diperbaharui lewat firman Tuhan, di mana kita telah mengalami kasih Tuhan. Kita pun harus tetap mengasihi setiap orang. Saudara-saudaraku, biarlah kita tetap hidup untuk dapat menghargai dan mengasihi setiap pribadi, karena itulah yang dikenan Tuhan. Saudara-saudaraku, bahwa Tuhan menghendaki agar tetap melakukan yang baik
kepada sesama kita, terlebih yang membutuhkan pertolongan dari kita. Saudara-saudaraku, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa setiap orang yang dikasihinya, termasuk orang-orang yang dianggap rendah oleh sebagian masyarakat, kita sebagai anak-anak Tuhan tetaplah mengasihi mereka. Saudara-saudaraku, lewat perenungan kita ini, hendaklah kita tetap mengasihi setiap pribadi, sebab kita pun telah dikasihi oleh Allah. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah melawat kami lewat firman-Mu. Dengarkanlah doa kami. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.